The Honorable Ms. Ece Amalia, MSI as Examiner, the Honorable Ms. Rifatul Mahmuda, MSI as Consultant, and the Honorable Ms. Eni Yulianti, MSI as Supervisor. My name is Nia Permatasari will show about the result of my research. The title is Antibacterial Activity Test on E. coli and S. aureus bacteria and toxicity test of Moringa aloe vera leaf extract sanitation result with variation preparation sample. Outline of the research is background of the research, aim of the research, scope of the research, methodology, step of the research result, and conclusion. Background of the research. Infection is a condition where microorganisms such as bacteria, virus, and fungi enter the body, multiply, and cause disease. Pathogenic bacteria that are at risk of causing infection, such as gastrointestinal infection, diarrhea, and skin infection are E. coli and S. aureus. However, long-term use of antibiotic can cause impaired performance of organs such as kidneys and liver. Therefore, it is necessary to develop alternative treatment with natural ingredients that are more effective, efficient, and safe in an effort to inhibit the growth of E. coli and S. aureus bacteria. One of the natural ingredients used in antibacterial is Moringa oleifera leaves. Moringa oleifera leaves have antibacterial, antimicrobial, and antioxidant benefit to accelerate the healing of various diseases. Moringa leaves have phytochemical including tannin, steroid, terpenoid, flavonoid, saponin, alkaloid, and reducing sugar. These compounds have medical properties, one of which is antibacterial. Therefore, the study was conducted to test the antibacterial activity of Moringa leaf against E. coli and S. aureus, and continue with the toxicity test of Moringa leaf extract from the best antibacterial test result to determine the toxic category of Moringa leaf extract. As described in Surah Ash-Shu'ara, verse 7, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. And the meaning is, and do they not pay attention to the earth? How much do we grow on the earth? Various skin of the plants. This is the classification of Moringa oleifera leaf. Moringa oleifera leaf can extract can inhibit the growth of P. aeruginosa, S. aureus, and B. subtilis, according Pandey 20 and 12. And Moringa leaf have antibacterial activity in inhibiting the growth of E. coli and S. aureus bacteria, according Dima 20 and 16. Contents of Moringa oleifera leaf is tannin, saponin, steroid, alkaloid, flavonoid, and triterpenoid. Previous research for antibacterial activity test was carried out by Adlin and Devi 20 and 14 using water extract of Moringa leaf against E. coli bacteria with a concentration of 20, 50, 75, and 100 micrograms per milli. Inhibition zone were from respectively 0.4, 0.5, 0.5, and 0.6 millimeters. The result of previous research, thus the resulting inhibiting zone is the weak category because inhibiting zone form is less than 5 millimeters. In previous research for the toxicity test of Moringa leaf extract conducted by Anwar produced an LC50 value of 265.977 ppm with water solvent at room temperature and 163.979 ppm with water at 70 degrees Celsius. The results are included in the pesticide category for extract with the water solvent at room temperature and the antibacterial category for extract with water solvent at 70 degrees Celsius. Ada makanan. Aim of the research. 1. To determine the antibacterial activity of Moringa leaf water extract with sanitation method against E. coli and S. aureus bacteria with a variation of drying simplicia. And 2. To determine the toxic level water extract of Moringa leaf from the best antibacterial test result.
Scope of the research. 1. The sample is the Moringa alifera leaf from Kediri area. 2. The variation of Simplicia drying is dry in sunlight and dry in the wine. 3. Water is used as solvent in the extraction. 4. Antibacterial activity will test using diffusion method. 5. Toxicity will be tested using BSLT method against larvae of Althenia salina fish. Methodology. The research was conducted from 3 August until 12 September 2020 in Biochemistry Laboratory, Chemistry Department Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, and this the material and test. Step of the research: 1. Sample preparation, 2. Water content analysis, and then sample extraction, and then antibacterial activity test, and then toxicity test, and then phytochemical test. Sample preparation. Step 1. Moringa leaves are washed under running water. Step 2. Dry in sunlight and dry in the wine. Step 3. The dried sample is mashed to powder. Step 4. Sieve using a mesh sieve until smooth. And then water content analysis. Step 1. The porcelain cup is put in an oven 105 degrees Celsius for 1 hour. Step 2. The cup was put into the desiccator for 15 minutes, then wait until constant. Step 3. Weigh 1 grams of moringa leaf fluor and put in a cup of non-constant weight. Step 4. Dry it in the oven at 100 until 105 degrees Celsius for 1 hour. And the last, cool in a desiccator and wait until constant. Sample extraction. Step 1. Weigh 25 gram moringa alifera leaf. Step 2. Dissolve with 250 ml water. And step 3, for sonication, put in sonication with a frequency of 42 kHz for 20 minutes. For maceration, shaker at speed of 120 rpm for 24 hours. Step 4, then the sample was filtered using Whatman paper, and the last, the filtrate was concentrated using rotary evaporator until it became concentrate extract. The bacterial activity test, step 1, 100 microliter of the bacteria inoculum was taken into a sterile petri dish, then sterile NA was poured into the petri dish contained active bacterial culture and moved to form number 8. Step 2, wait for the media to solidify. This paper was immersed in negative control, positive control, and moringa leaf extract at concentration of 250, 500, 750, 1000, and 1250 ppm for 60 minutes. Step 3. This paper was taken and placed aseptically on compact media surface with a distance of about 3 centimeters and distance of 2 centimeters on the edge of the media. Step 4. Incubate at 37 degrees Celsius for 24-hour antibacterial test. Treatment was carried out 3 times at each sample concentration. And step 5, observation were made by looking at the clear area or zone inhibition and measure using a ruler. Toxicity test. Step 1, the concentrated extract of moringa leaf was weighed as much 50 milligrams and dissolved in 50 ml of seawater for making stock solution of 1000 ppm. Step 2, pipettes as many as 250, 500, 1000, 2000, and 4000 milliliters, then put into a 10 ml vial bottle. Step 3, add the seawater, 1 drop of this solution, and 0.1 ml of DMSO, then 4 times. Step 4, enter the 10 larvae of Artemia salina shrimp and add the seawater to the mark of 10 milliliters. And the last observation were made for 24 hours on the mortality of shrimp larvae. And the phytochemical test, again, flavonoid, alkaloid, terpenoid, and steroid, tannin, and saponin. The result of the research. The yield. Water content analysis of Moringa alifera leaf for the wine dry sample is 9.79% and for sun dry sample is 8.22%. The yield of sonication extract was 30.36% for the
wine dry sample and 40.48% for the sun dry sample, while the maceration extract yield was 14.76% for the wine dry sample and 17.84% for the sun dry sample. For the sonication, the result of antibacterial activity test. For the sonication extract of wine and dry sample at a concentration of 250 until 1000 ppm, the from inhibition zone was in the weak category, while at a concentration 1250 ppm, it was in the moderate category. For the maceration extract of wine and sun-dry sample at all concentrations of the inhibition zone from were included in the weak category. The result of antibacterial activity test for Staphylococcus aureus for the sonication extract of the sun-dry sample at a concentration of 250 until 1000 ppm, the inhibition zone form was the weak category, while at the concentration of 1250 ppm, it was in the moderate category. For the sonication extract of wine-dry sample and maceration of wine and sun-dry sample at all concentration, the from inhibition, they are included in the weak category. Result of analysis with two-way ANOVA. Based on the result, the test for the treatment of various concentration and types of extract against E. coli and S. aureus bacteria conclude that there was at least one effect of variation in the concentration and type of the moringa leaf extract in the antibacterial activity test on E. coli and S. aureus bacteria. For the LSD test result with variation in concentration against inhibition zone, all variation in concentration have a significant effect for one another. So it can be concluded that giving variation in the concentration of moringa leaf extract result in different inhibition zone for the growth of E. coli and S. aureus bacteria. LSD test result with variation in concentration against inhibition zone. For notation, the result is noted where the different letter notation indicate a significant difference between the mean inhibition zone of the concentration variation treatment. LSD test result with variation in the type of extract against inhibition zone. It was concluded that the average inhibition zone of bacteria E. coli and S. E. coli on the treatment of the maceration extract type of wine and sun-dry sample were both significantly different from the sonication extract of wine and dry sample, while the average inhibition zone of S. aureus bacteria on the maceration extract treatment of wine and sun-dry sample was not significantly different from the sonication extract treatment of wine dry sample, but was significantly different from the sonication extract treatment of sun-dry sample. LSD test result variation of extract types against inhibition zone. The results are noted where different letter notation indicate a significant difference between the mean inhibition zone of the type extract treatment. The result of toxicity test. Toxicity test of the sonication extract of moringa leaf from the sun-dried sample result in an LC50 value is 183.115 ppm. This shows that the extract has the potential to be antibacterial. And this is the result of phytochemical test. From the table, phytochemical test result of all extract contain active compounds such as flavonoid, alkaloid, terpenoid, and steroid, and saponin. In conclusion, when the result of moringa leaf activity test when obtained in the E. coli extract which inhibit the growth of the Hygeus bacteria, sonication extract of dry sample in the sun with an inhibition zone of 5.75 millimeters. In the S. aureus bacteria, the Hygeus inhibition of bacterial growth was the sonication extract of the dried sample is the sun with an inhibition zone of 5.40 millimeters. And two,
The best test for the toxicity of moringa leaf extract from the antibacterial test was to use sonication extract from dry sun sample and obtain an LC50 value of 183.115 ppm, which indicate the extract has been potential to be antibacterial. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cynthia. Berikutnya dipersilakan saran, pertanyaan, dan masukan dari Bu Suci Amalia. Dipersilakan Bu Suci. Cynthia, disiapkan naskah untuk bisa tampil ya di share screen. Oh, on time. Jam Bu. Oh, pakai PDF aja. Slide lagi. Oh, itu tambah diibuin. Satu slide lagi. Ini kan ada di screen check-nya. Kalau masuk anak kan maju, Mbak. Kalau ini kan anunya adik saya kan Bu Suci, suaranya sudah bisa masuk ya? ya, suaraku. Bentar, saya maksudnya kalau saya bawa ke sini kan ini. Kadang-kadang kayak kemarin kehabisan kan ya karena tokonya sebenarnya kan toko biasa gitu kan. Rumahnya Budiana itu loh, Mbak. Pokoknya di banyak Pondok Kasih. Rumahnya isi kan biasanya lah dhuwur itu tutup, Mbak. Mau asam bukan. Bu Suci. Oke, saya tak cari itu. Ini lebih baik di mute saja soalnya suara donatur keras. Iya betul. Makanya saya ya wes. Sudah. Terima kasih Bu Eni. Mbak Cynthia. Selamat sudah masuk sesi tahap Semhas. Yang saya kritisi pertama itu di judul kayaknya. Pada saat saya baca uji aktivitas antibakteri terhadap 2 bakteri kan ya, serta uji toksisitas ekstrak daun kelor hasil sonikasi dengan variasi preparasi sampel. Setelah ada berapa variasi sampel yang sampai lakukan, Mbak? Ada 2, Bu. Pakai pengeringan dengan angin dan kering jemur. Nah, menurut saya variasi itu tidak terlalu ya, karena itu hanya proses untuk penekanannya, malah hasil pelarut yang sampai digunakan untuk proses sonikasinya itu. Pelarut yang digunakan untuk ekstrak. Ya, jadi kalau saya usul dengan variasi preparasi sampel itu kesannya nanti variasi preparasi sampelnya itu banyak sekali. Padahal ini hanya di metode pengeringannya saja pada sampel kelor ya. Nah, itu jadi cukup disebutkan pelarut. Pelarutnya saja. Ini pelarutmu pakai apa, Mbak? Pakai air, Bu, Aquades. Kenapa dipilih Aquades? Murah. Karena kan selain ini untuk pengobatan juga, jadi kita pakai yang pelarutnya yang organik juga itu bisa dikembangkan lebih banyak gitu loh, Bu. Karena kan memang kalau untuk obat kalau lebih baik menggunakan pelarut yang organik gitu, seperti air, mudah didapat juga. Nah, coba sampean ada nggak di naskahmu itu pelarut-pelarut yang sudah pernah dilakukan untuk analisis? Ini kan bukan hal yang baru kan ya, ekstrak uji toksisitas dari daun kelor kan ya? Coba sampean temukan. Oh, di naskah saya hanya untuk yang ini, Bu. Yang ekstrak air juga. Bab 1. Maksud hanya ekstrak air aja yang sampai sajikan, Pak? Berarti kalian kurang literatur. Ini penelitian ini di mana-mana di luar negeri juga kelor yo rame. Di daftar di Dapus juga enggak ada. Wes, saya ganti pertanyaannya. Urgensi bukan urgensi sih. Novelty dari penelitianmu apa, Mbak? Apa, Bu?
keterbaruan dari penelitian sampean itu apa? Kalau dari penelitian saya itu lebih ke ini Bu, proses ekstraksinya. Saya pakai sonikasi. Saya kemarin cari-cari jurnal tentang sonikasi untuk daun kelor itu masih belum ada Bu. Nah, yang sekarang kalau misalnya yang bukan sonikasi, ya itu apa saja yang pernah dilakukan, Mbak? Kalau dengan sonikasi itu biasanya ada yang kebanyakan maserasi Bu. Ya, maserasi memang umumnya. Nah, pelarutnya apa saja yang sudah dan analisis antibakterinya bagaimana sehingga kenapa sampean tiba-tiba mau meneliti daun kelor untuk antibakteri. Kalau untuk di jurnal yang lain itu saya pernah, tapi saya enggak. Kamu ini loh mana? Sampean tunjukkan, kan sampean sudah share screen. Iya. Untuk yang di tubuh itu pakai maserasi. Di mana? Dia menggunakan pelarut etanol. Di di bab 4 ini Mbak. Sampai enggak bisa pakai pointer nunjukkan di bagian mananya. Kalau yang di naskah saya hanya memasukkan yang itu Bu, pakai pelarut air saja. Ada berapa sampai yang sitasi pakai air? Di bab 4 ada 1 Bu. 1 itu kurang, Mbak. Di seluruh naskah. Itu kajian literatur mau kurang. Ada di bab 1 itu pakai air juga punyanya Vina Bu. Di halaman berapa? Di halaman 4 Bu. Jadi menurut saya ini masih terlalu umum ya naskahmu ya. Maksudnya di bab 1 itu lo masih umum Mbak ya. Nanti diperbaikin lagi ya. Ini sampean kurang ini. Jadi kalau hanya 1 atau 2 itu kurang. Harusnya sampean juga sajikan. Artinya nanti pada saat misalnya kenapa air yang dipilih memang untuk obat ya. Tapi pada saat kita nanya itu perbandingan antara air, pelarut, kemudian yang lain, nah itu kita tahu ceritanya. Ya. Nah, itu jadi nanti tuh tambahi lagi tuh karena ini naskahmu masih umum, masih kurang terutama kajian literatur masih kurang ya. Nah, kemudian ya, di sini variasi preparasi sampelmu kan sudah di batasan masalah kan ya. Artinya sudah cukup. Jadi sehingga di depan itu hanya pelarut air saja yang sampean tonjolkan. Ya, karena kalau preparasi sampelnya hanya metode kering angin gitu itu enggak terlalu signifikan orang-orang juga. Nah, kemudian di pembahasan di pembahasan itu sampean susunannya tolong dibalik. Naskahmu itu analisis uji fitokimia di belakang, ya kan? Ya. Padahal harusnya itu di depan. Kenapa di depan? Pada saat nanti sampean membahas analisis toksisitasnya, kemudian daya hambatnya, itu maka sampean bisa mengacu bahwa di daun kelor itu karena di depannya sudah ada, karena sampean menganalisis uji fitokimianya. Jadi tidak mundur balik gitu loh Mbak. Jadi di depan kan akhirnya bingung, ini terus senyawanya apalah, kan mereka kan belum ngerti karena belum dibahas. Jadi di mana-mana biasanya uji fitokimia di depan baru pembahasan, karena nanti pembahasannya terkait dengan hubungan, misalnya, ini kok antioksidannya tinggi, misalnya antioksidan atau antibakterinya tinggi, toksisitasnya tinggi. Nah, baru sampean karena sudah dibahas berdasarkan ini berarti kemungkinan ini gitu karena sudah dibahas. Tapi kalau belum sampean bahas kan nggak jelas. Ya. Perbaiki. Kemudian ini masih koreksi-koreksi dulu ya. Kemudian tadi kayaknya di kesimpulan ya. Apa ini? Nah, kemudian konsistensi sampean penulisan nama bakteri, ya. Penamaan bakteri ada E. coli,
S. aureus, tapi di depan itu di naskah di bagian depan-depan semuanya lengkap. Nah, maka konsistensi harus di sampai pakai di sini. Sakit matanya Mama. Separuh. Jadi apa namanya? Konsistensi penulisan nama, Mbak, sampai harus tonjolkan. Ini enggak konsisten di bab 5, ini sampai disingkat semua nama nama bakterinya. Itu enggak boleh. Nah, kemudian kita mulai dari pembahasan di awal. Ya. Pembahasan di awal dimulai tentang cerita pembuatannya sampean ya. Ya, preparasinya ya. Nah, kemudian penentuan kadar air itu berasal dari mana, Mbak? Penentuan kadar air, Cynthia? Jadi dari sampel yang sudah dihaluskan itu kita uji kadar airnya. Uji kadar airnya. Metodenya apa yang dipakai? Termografimetri. Pakai alat atau Mbak, sampean manual gravimetri? Manual, pakai oven. Pakai oven. Biasa. Bukannya di kimia sekarang sudah ada alatnya untuk yang analisis air, Mbak? Pakainya oven. Terus belum tahu. Nggak tahu, kayaknya dulu tuh organik kayaknya sudah pernah minta untuk analisis itu kadar air tuh pakai alat. Nggak tahu sudah datang apa enggak. Setahu saya sudah pernah request. Pakai oven. Pakai oven, metodenya gravimetri. Kadar airnya berapa? Untuk yang kering jemurnya itu 8,22, kalau untuk yang kering anginnya 9,79. Dilihat mulai dari kadar air, kalau saya itu lebih suka, maksudnya saya itu lebih suka langsung lihat tabel, kemudian baru menyimpulkan dari tabel. Nanti kalau misal mau butuh detail pembahasan, baru bahas pembahasan. Nah, saya lihat di penentuan kadar airmu dan ekstraksi ini semua sampai uraikan. Maka saran saya sampai buatkan tabel. Baru jangan mengulang lagi di pembahasan. Jadi sampai tinggal membahas kenapa ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Ini perbedaannya tidak terlalu signifikan. Signifikan apa enggak ini perbedaan kadar airnya? Tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Nah, kadar air keep untuk tidak terlalu signifikan ya. Nah, kemudian ekstraksi daun kelor, Mbak. Ini sampai dapat berapa? Sampai kalau di PPT ada ada tabelnya, Mbak? Ada, Bu. Di PPT aja sampai share screen. Ini dikeluar dulu, stop dulu, baru lagi. Ujungin Pak lagi ya. Mana? Yang kadar air. Nah, PPT-mu belum sampean buka. Yang tadi sampean matikan dulu. Oh, iya. Yang Word-nya itu sampean stop, baru sampean share lagi. Di paling atas itu atau paling bawah ada kan stop share. Terus baru sampai share screen lagi pakai PPT. Nah, dari sini ya. Padahal tadi dari ekstrak air, kadar air tidak terlalu signifikan kan ya? Iya. Selisihnya. Nah, hasil rendemen bagaimana? Hasil rendemennya lumayan signifikan, Bu. Signifikan untuk dua metode. Nah, sehingga di sini aja sampai pada dua metode, sonikasi, satunya masterasi kan ada variasi juga kan, Mbak? Iya. Kalau tadi di awal yang saya tanya dengan variasi apa itu? Dengan variasi yang dilakukan sampai kan hanya variasi penjemuran. Padahal di sini juga ada variasi pada saat sampai proses ekstraksi. Iya kan? Iya, Bu. Sehingga paling aman itu menurut saya hanya dibatasi pelarut.
Jadi pelarutnya sampean metode sonikasi dengan menggunakan pelarut air. Nanti dibatasi masalah sampean detailin variasinya. apa aja. Nah, iya, karena ini sampean kan ada 2. Terus mau ceritanya bagaimana? Nanti yang di mana dimaksud? Ya kan? Ya. Kita rada tadi kayak apa namanya mengambang itu, maksudnya kalau ada judulnya seperti itu. Nah, kemudian untuk berarti metode sonikasi menghasilkan rendemen paling banyak. Iya Bu, yang di sonikasi kering jemurnya. Ya, jadi metode sonikasi menghasilkan rendemen paling banyak, terutama dengan dikeringkan di matahari. Di matahari. Bagaimana sampai proses sonikasinya, Mbak? Proses sonikasi itu setelah ditimbang 25 gram itu, terus kita kasih pelarut airnya 250 ml, setelah itu disonikasi pakai alat sonikasi tubuh selama 20 menit di frekuensi 42. Kenapa? 20 menit di frekuensi 42 kHz. Nah, kalau dimaserasi berapa lama? Kalau dimaserasi 24 jam. 24 jam. Maserasi 24 jam. Nah, ada di situ ada perbedaan. Kenapa pada metode sonikasi sampai hanya pakai waktu 20 menit? Sedangkan maserasi 24 jam. Karena kalau di sonikasi itu kan pakai ultrasonik Bu ya. Lama-lama itu panas Bu. Jadi takutnya nanti kalau panas senyawa yang ada di dalam ekstraknya itu akan hancur Bu. Jadi waktu 20 menit itu sudah waktu yang optimal untuk prinsip kerja jadi alat sonikasi bagaimana, Mbak? Kenapa Bu? Prinsip kerja dari alat sonikasi itu bagaimana? Prinsip kerjanya itu dia menggunakan gelombang ultrasonik Bu. Ultrasonik terus dia akan mengakibatkan kavitasi, di mana itu kavitasinya itu pembentukan gelembung-gelembung mikro karena meningkatnya tekanan saat proses ekstraksi, sehingga dapat membantu untuk membuka membran sel dan mudah mengekstrak senyawa. Kenapa dia bisa panas? Tadi sampai ada panas yang dihasilkan. Karena tadi kan Bu, ada kavitasi itu, adanya gelembung itu tuh tidak stabil, sehingga dia mudah pecah. Nah, ketika gelembung itu mencapai volume maksimal dalam menyerap energi. Gelembung mencapai? Volume maksimal. Jangan baca, sampai harus menguasai ini metodemu. Ketika gimana? Itu nggak dengar saya. Bentar, Bu. Mungkin panasnya itu dari itu Bu, pemecahan reaksi intermolekuler. Pemecahan? Reaksi intermolekuler. Kenapa reaksinya malah menghasilkan panas? Pemecahan. Bukannya malah biasanya kalau pemecahan begitu menambahkan energi dari luar, berarti reaksinya endotermis. Cynthia coba diterangkan kenapa sonikasi menghasilkan panasnya itu dari gelombang ultrasonik yang dikeluarkan. Gelombang ultrasonik, kemudian coba diruntutkan di sonikasi. Sonikasi itu sampel kita berada di mana? Adakah medium penghantar untuk gelombang ultrasonik yang diberikan? Nanti coba diterangkan. Dia nanti prinsipnya runtut, mulai dari alat mengeluarkan gelombang ultrasonik, kemudian melewati apa, menghasilkan apa, kemudian sampai di sampel kita ngalami apa, nah gitu. Kalaupun nanti panas yang dimaksud seperti apa? Apakah suhunya yang memang naik, ataukah yang panas ini yang dimaksud adalah kalor? Artinya energi yang dilewatkan, terangkan.
Kalau nggak bisa jawab, wes skip. Tapi sampean PR berarti. Yuk, jangan lama-lama. Saya sambil makan coklat Bu En ngantuk saya. Sambil. Ayo Mbak. Mungkin panasnya itu kan di alat sonikasinya itu ada ini Bu, ada airnya Bu. Jadi kayak mungkin dari gelombang ultrasonik itu dia melalui mediumnya air, terus jadi dari apa partikel-partikelnya itu pecah sehingga mengeluarkan kalor di airnya, jadi panas. Belum jelas. Terus nanti sampai PR aja lah Mbak. Ya, kayaknya perlu belajar lagi untuk menguraikan Cynthia ya. Nanti kan sampean bisa gabungkan sama pengamatannya sampean waktu tahu alat sonikasi itu loh ya kan? Iya. Itu ada gelembung-gelembung ya. Gelembung-gelembungnya itu ada di mana? Nah, nanti terangkan deh, nanti merambatnya gelembung-gelembung atau merambatnya gelombang sonikasi tadi itu merambat sampai nanti ke sampel kita ngalami apa. Nah, begitu ya. Nanti dipelajari lagi. Ya, lanjut Bu Suci. Ya, nah selanjutnya untuk yang di aktivitas antibakteri ya. Kenapa dipilih ini? Nah, ini loh Mbak sampean itu loh naskahmu loh di halaman 39 ternyata menurut penelitian di Sikiol ekstraksi daun kelor menggunakan metode ekstraksi menggunakan pelarut etanol. Ini ada etanol loh. Oh, sampean kurang baca berarti. Itu cuma di rendemennya aja, bukan di. Berarti bukan sampai aplikasi. Iya. Ini metodenya juga ekstraksinya coklat, satunya emasrasi ya. Jadi hanya pengaruh rendemen itu. Nah itu datanya ada, kenapa dia terus dia apa? Dia sebagai apa di sini? Apanya itu? Penelitiannya di Sikiol ini loh, coba sih. Kita lihat deh. Untuk apa jurnalnya rendemen Bu? Apa? Di Sikiol. Influence pengaruh teknik ekstraksi ya, itu antioksidan aktivitas sebagai antioksidan menunjukkan kalau dia memang ini Bu. Nah kemudian sekarang uji antibakteri. Kenapa dipilih 2 bakteri tersebut? Kenapa Bu? Sekarang ke uji aktivitas antibakteri. Kenapa dipilih 2 bakteri yang sampean pilih itu tadi? Gelombang. Bakteri. Oh, karena bakteri E. coli sama S. aureus itu banyak lebih cepat menginfeksi sebenarnya Bu. Jadi banyak juga di apa paling cepat menginfeksi juga, terus paling banyak paling banyak untuk apa menginfeksi itu dia paling banyak di tubuh. Nah kemudian sifat dari bakteri S. aureus sama E. coli itu mana yang gram positif, mana yang gram negatif? Yang gram negatif itu bakteri E. coli, yang positif itu S. aureus. Nah kemudian kalau dia nanti gram positif, bagaimana hubungannya pada saat uji aktivitas antibakteri, pelarut apa yang digunakan misalnya, kalau gram negatif juga bagaimana? Tolong jelasin. Kalau untuk strukturnya itu bakterinya kalau yang sel bakteri gram negatif itu komponennya lebih tebal. Jadi mungkin untuk uji aktivitas antibakterinya mungkin sedikit lebih apa ya? Masuknya itu agak susah gitu loh untuk menghambatnya. Cuman ya karena dia memiliki dinding sel yang terdiri dari 3 lapisan. Itu lapisan luar, tengah, sama dalam. Tapi kalau yang di gram positif itu dia cuma 1 lapisan. Jadi untuk tes antibakterinya itu dia lebih mudah dihambat.
Nah, di sini apa? Kenapa Mbak? Tadi? Untuk struktur dinding sel gram negatifnya itu lebih tebal, Bu. Lebih tebal. Ya. Suaramu saya nggak ada denger ini anu apa namanya, anak-anak saya berisik. Nah, apa namanya? Kalau dia agak tebal, terus bagaimana anunya cara apa ngopeninya kemudian diinteraksikan terhadap sampelmu ini? Sampel ini. Oh, walaupun ini tebal, tapi masih bisa Mempengaruhi Bu, masih bisa dihambat pakai ekstraknya. Sebenarnya ini untuk apa? Walaupun dia kan punya tiga lapisan, lapisan luar, dalam, sama tengah. Tapi dia itu masih bisa dihambat gitu loh, Bu, dari ekstraknya itu. Harusnya dari prediksi awal kalau satunya gram positif, satunya gram negatif itu harusnya dengan ekstrakmu mana yang lebih dominan. S. aureus dia bisa menghambat S. aureus atau apa namanya E. coli. Membandingkannya coba ini Cynthia. Bagaimana kalau ada pertanyaan kayak gini, mungkin dari penelitian terdahulu ya. Kalau terdahulu itu saya nggak ada, di tim kita nggak ada. Tapi dari bacaan-bacaan misalnya daun kelor, dia bisakah beraksi atau mempunyai kemampuan antibakterinya pada gram positif saja atau gram negatif atau justru kedua-duanya. Misalnya begitu, kemudian bandingkan pada penelitian terdahulu sehingga punyanya Cynthia ini lebih cenderung mengikuti atau sesuai dengan jurnal-jurnal yang sudah atau justru ada hal yang baru atau tidak sama. Gitu. Kalau untuk penghambatannya, dua-duanya bisa dihambat. Penelitian terdahulu bagaimana? Penelitian terdahulu juga dengan apa? Menurut penelitian siapa, Mbak? Dari di bab 1 itu ada penelitian Ijima, dia itu menghambat bakteri E. coli sama S. aureus pakai ekstrak daun kelor juga. Tapi menggunakan pelarutnya etanol. Nggak ada di naskahmu? Hanya itu, di bab 1. Hanya di bab 1, Bu. Di bab 1. Tadi katanya di bab 1 hanya air saja yang sampai masukkan. Kok sekarang sudah ada etanol? Hanya ini, Bu. Maksudnya saya cuma mengatakan kalau daun kelor itu mempunyai aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri E. coli sama S. aureus. Jadi ekstraksinya pakai etanol. Yang di penelitian sebelumnya iya pakai etanol. Tapi untuk di naskah saya belum masukkan hasil ya Bu untuk yang etanol itu. Hasil antibakterinya. Hanya saya memasukkan itu yang kalau ekstrak itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri E. coli sama S. aureus saja. Ya, jadi nanti ditambah ya. Nah, kemudian ini saya lihat dari variasi konsentrasi sampai lakukan pada tabel 4.1 dan 4.2, konsentrasimu semakin tinggi, pengaruh terhadap daya hambat antibakteri itu juga semakin besar. Artinya konsentrasi yang sampai gunakan ini belum optimum. Artinya tertinggi iya, tetapi tidak optimum. Iya, Bu. Karena ini datanya kan masih naik terus. Bisa naik, bisa turun ya, kita nggak. Iya. Jadi di sini sampai pembahasannya pakai istilah terbaik atau optimum ini? Konsentrasi. Terbaik, Bu. Terbaik. Iya. Terbaik dari sekian konsentrasi, jadi belum optimum ya? Iya, belum optimum. Nah, trennya bagaimana dari hasil penelitian terdahulu? Trennya itu semakin besar konsentrasi, maka zona hambatnya juga semakin besar. Kenapa? Semakin besar konsentrasi, zona hambatnya juga semakin besar. Nah, sekarang untuk pembahasan ini ya, jadi di sini 5,4, 5,7, 4,57, 4,67. Yang terbaik itu yang mana dari 4 data ini pada uji antibakteri? Semuanya sama ya, begitu ya juga ya. Itu tadi yang tabel 4.1 untuk E. coli, yang 4.2 untuk S. aureus. Untuk yang 4.1 mana yang terbaik?
Yang E. coli itu disonikasi kering jemur, konsentrasinya 1250 mikrogram per mili, zona hambatnya 5,75. Zona hambatnya berapa? 5,75. Nah, dari datamu berarti 5,75 itu kategori apa? Bagus bagi antibakteri atau tidak bagus bagi antibakteri? Kategorinya masih sedang, Bu, kalau untuk yang paling besar tinggi konsentrasinya. Satuannya apa, Mbak? Mikrogram per mili. Apanya? Satuan zona hambatnya milimeter, Bu. Zona hambatnya milimeter, konsentrasinya? Mikrogram per mili. Mikrogram per mili. Sampai ngambil konsentrasi sampelnya pakai apa, Mbak? Alat apa? Pakai ini, Bu. Apa? Pipet mikropipet. Mikropipetnya bagaimana? Kalau konsentrasinya ini saya encerkan sama DMSO, Bu. Coba sampean jelasin, detailin. Coba sampean share cara penghitungannya. Misal untuk yang 750 bagaimana cara ngambilnya. Mulai dari ngambilnya ya sampai ketemu itu mikrogram per mili sekian, 750. Saya bisa lihat di mana? Di halaman perhitungan 73, Bu. Di halaman 73. Ya, 750 ya. Terus gimana ini? Jadi kan kita itu konsentrasinya misal 250 mikrogram ya. Itu tuh nanti kita larutkan itu ekstraknya dalam 3 mili DMSO. Jadi kita ngambilnya 0,75 mg ekstrak. 0? Berapa, Mbak? Jadi untuk yang konsentrasi 250 mg per mili. 750. Kenapa, Bu? Dan konsentrasi 750. 750. Kalau yang konsentrasi 750 itu saya mengencarkan ekstraknya itu di 3 mili DMSO, Bu. Kemudian untuk ambil ekstraknya itu DMSO-nya pelarutnya apa? Bersifat apa? DMSO itu bersifat ini, Bu. Dia bisa melarutkan senyawa polar sama non polar. Ini sampelmu dalam kondisi padat? Pekat, Bu. Kental. Nah, kalau kental berarti kan dia konsentrasinya apa namanya? Berarti masih ada pelarut airnya. Saya pikir tadi miligram kan berarti sudah dalam bentuk serbuk gitu kan, atau apa airnya sudah hilang. Pekat kental gitu, Bu. Kalau pekat kental berarti pelarut masih ada, Mbak? Artinya konsentrasinya ya tidak sesuai dengan itu, Mbak Hire. Nantinya gimana Bu Suci? Kalau misalnya ada demikian, maka prosedur yang ditulis harus mengatakan itu bahwa sudah jadi ekstrak pekat dari hasil rotaf, kemudian dari situ baru kemudian diambil untuk dijadikan variasi konsentrasi, begitu Bu Suci. Jadi tidak boleh disampaikan ini kondisi ekstrak pekatnya nanti biar nggak salah persepsi dikira kering gitu. Ya, memang idealnya harusnya yang dikeringkan itu saya tahunya dari Pak Naim kemarin. Ya, ini kan 2,25 mg saya asumsinya ini padat. Jadi dari sampel karena kan ekstrak kelor kan dia sudah dari padat ya. Sehingga akhirnya pada saat dia lepas maka tersisa ininya itu tadi sampelnya saja. Nah, memang kalau misalnya mau harapannya misalnya kita dapat padat kemudian dengan presisi banget, maka harusnya ini tadi airnya dilepas. Gitu. Jadi dalam kondisi benar-benar padat. Kalau yang begini kan berarti di situ sudah ada air, kemudian sampai ngambil. Tuh. Nah, itu yang maksud saya
pada saat ya rada susah juga ya. Jadi tidak bisa kita bilang presisi ini 2,25 gram kecuali 2,25 gram diambil dari ekstrak pekat gitu mungkin bunyinya. Iya, bunyinya begitu, bukan dari ekstrak kelor. Jadi biar nggak kebayang kondisi kering itu. Maksudnya artinya dari kemarin saya juga tanya ke Pak Naim. Jadi harusnya untuk presisi sampai benar-benar kering dengan diuji kadar airnya tidak bertambah lagi, tidak berkurang bertambah. Nah itu. Benar, harusnya. Ini di sini kan tidak dilakukan itu, jadi maka harus ditulis apa adanya aja gitu. Ya harus begitu. Di apa namanya, di metode sama di pembahasannya gitu ya. Karena biasanya uji kadar air itu pun juga setelah ekstraksi Bu. Di mana-mana kalau senyawa organik itu setelah ekstraksi. Kadar air juga di awal iya, misalnya untuk tahu, kemudian setelah proses ekstraksi juga kadar airnya kadang diukur. Cuman kadar air dari ekstrak pekat gitu ya. Kalau ini kan sudah ada airnya sih, maksudnya kalau dia kering itu loh. Nah ini masalahnya kan dia masih ada airnya, dan air agak susah kan nguapnya. Maka yang kebayang tadi itu berarti airnya harus dicampurkan pelarut organik, kemudian air yang sudah ada itu dijerap dengan Na2SO4. Habis itu airnya sudah sampai Na2SO4-nya padat, ditambahkan tetap tidak cuer gitu kayak kayak gulali apa gitu Bu. Nah, itu berarti air sudah tidak ada sehingga tersisa pelarut organik, dekantasi. Nanti pelarut organik nguap, tinggal padatnya tok yang diperoleh. Karena kalau air memang agak susah untuk suruh pergi dari ekstrak itu agak susah. Makanya kalau orang organik itu mainnya dengan tambah pelarut organik yang lain, yang sifatnya rada-rada berbeda dengan air. Cuman ya kalau ini ya kadung ini berarti diakalinya memang disebutkan apa adanya bahwa ngambilnya dari ekstrak kasar gitu loh. Konsentrasi ekstrak kasar sekian mikro untuk ya gitu ya. Nah kemudian siapa namanya? Cynthia, di uji antibakteri itu kan menurut saya tidak terlalu signifikan ya, hanya selisih-selisih 1. Hasil analisis anak kamu bagaimana Mbak? Hasil analisis apa Bu? Analisis statistikmu. Udah dengar saya suaramu? Iya Bu. Nah, wes gitu banter. Gimana? Saya share ininya aja Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini untuk tes nyatanya itu. Terus sampai tapi detail untuk analisis ininya. Wes. Ini analisis untuk beda nyata dari setiap bakterinya. Ini E. coli. Yang E. coli itu setiap konsentrasi itu ternyata memiliki beda nyata. Setiap konsentrasi memiliki beda nyata? Ya. Terus kesimpulannya apa dari saya analisis pertamanya apa Mbak? Langsung sampai pakai tuke toh? Ini. ANOVA dulu Bu. UGF dulu. Mana? Itu kita bisa tahu nanti apakah ada perbedaan yang signifikan untuk dari konsentrasi sama ekstraknya. Setiap konsentrasi sama setiap ekstrak itu apakah ada perbedaan signifikan? Itu tapi konsentrasi terhadap, berarti ini sekarang ini konsentrasi terhadap variabel ya, variasi anunya ya, metode ya, ekstrak itu kan? Konsentrasinya Bu. Ya, terus? Nah itu tuh kalau di UGF itu hanya sampai di batas kita tahu kalau setiap konsentrasi itu memiliki perbedaan nyata, tapi belum bisa tahu mana-mana yang memiliki perbedaan nyata gitu loh Bu. Oh sudah bisa. Kemungkinan bisa, atau tidaknya. Apa Bu? Masa enggak bisa? Biasanya di ANAVA itu sudah bisa menyebutkan, tetapi nanti di detailinnya di misalnya
Iya, Bu. Ada 5 variasi konsentrasi. Nah, 5 variasi konsentrasi itu yang paling bagus yang misal konsentrasi kelima kan ya. Iya. Nah, konsentrasi kelima ANAFA itu disebutkan bahwa konsentrasi 5 yang paling bagus. Kemudian dilakukan analisis mendukung karena pada ada 5 ini kan ada 4 data kan. Iya. Nah, 4 data ini baru setelah uji lanjutan yang dari yang terbaik dari 4 ini. Iya. Punyamu bagaimana? Soalnya anak-anak saya tuh sekarang itu mulai memperhatikan kalau analisa ANAFA dia lanjutnya apa, di ANAFA masih ambigu, kemudian ini padahal kayaknya kalau menurut Ibu Ain dia harusnya di ANAFA sudah bisa menyebutkan apa, tetapi diperjelas lagi di uji lanjutan gitu. Iya, jadi kalau di tuai ANAFA ini kayak misal konsentrasi Bu ya, kita bisa dari nilai F ini kita nanti bandingin sama F tabel Bu. Nah, kalau misal F hitungnya di sini lebih besar dari F tabel, nah itu disimpulkan minimal ada 1 atau lebih pengaruh variasi konsentrasinya. Nah, variasi konsentrasi yang mana yang berpengaruh? Ini Bu. Di ANAFA loh ya, dia di statistik awal. Kalau di ANAFA hanya ini Bu. Masih sampai taraf ada atau tidaknya pengaruhnya Bu. Tapi kalau di BNT baru bisa dijelaskan satu persatu. Coba kalau BNT-nya. Ini BNT. Sampai ada BNT, oh itu kayak BNT ya? Iya. Yes, terus? Ini yang untuk zona hambat dari E. coli-nya itu setiap konsentrasi itu memiliki beda nyata Bu. Jadi di konsentrasi 250 sampai 1250 itu mengalami kenaikan zona hambat. Nah, terus yang terbaik dari konsentrasi itu yang mana? Kenapa Bu? Yang terbaik dari 5 variasi konsentrasi yang sampai gunakan yang mana? Yang 1250 Bu. 1250. Nah, 1250 kan ada 4 data kan? Iya. Nah, terus dari 4 data itu yang terbaik yang mana? Berdasarkan hasil analisis statistik. Kalau dari 4 data itu 1250 yang terbaik itu di Bukan lihat loh ya, bukan sampai bandingin langsung loh ya, maksudnya berdasarkan statistik. Kalau saya ini statistiknya itu konsentrasi sendiri, itunya sendiri Bu. Jadi sendiri-sendiri untuk konsentrasi saya sendiri, itu jenis ekstraknya saya sendiri. Ini yang untuk ekstraknya. Terus? Yang tipe ekstraknya. Hasil BNT-nya. Nah, ini saya masih, kamu nanti fokus ke sini ya, coba nanti kamu cek, tanya-tanya ke siapa Apa ini Bu Suci paling sinyalnya ya? Oke Bu. Terputus. Putus ya? Iya, ini kok internetnya nggak stabil juga no kene. Iya maaf, hilang sampean. Itu kayaknya terputus. Ya. Kita tunggu bentar apa sambung Purif dulu ya Purif? Sambung saya dulu, nanti kalau Bu Suci Suci muncul biar ini Bu Suci ya. muncul Bu, nggak apa-apa. Ya, tak sambung ya. Sekali kan ini ketika Bu Suci kan ini bahas tentang analisis data ya. Ini analisis datamu yang kamu lakukan ini, kamu melakukan analisis data untuk apa? Untuk yang antibakteri. Iya, apa? Apa? Tentang apa? Uji apa terhadap apa, pengaruh apa terhadap apa yang kamu lakukan itu loh di analisis data. Oh, ini apa zona hambatnya, pengaruh terhadap konsentrasi sama pengaruh terhadap pelarut Bu. Pelarut apa? Jenis ekstrak Bu. Pengaruh terhadap konsentrasi itu untuk satu perlakuan atau beberapa perlakuan?
Pengaruh terhadap konsentrasi itu beberapa perlakuan. Cuman ini saya ambil yang rata-ratanya tuh dari beberapa pengulangan. Loh, lah yang gini loh maksudnya. Misalnya ya, tak ambil salah satu ya. Apakah kamu melakukan ini enggak? Wes, tak ambil satu wes. Apakah kamu melakukan pengaruh uji ya? Oh ya, pengaruh lah ya nantinya dia diperoleh pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap perlakuan satu. Misalnya pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap perlakuan sonifikasi kering jemur. Ada enggak hasilnya? Bu Rifah silakan diambil alih ya. Saya itu tadi. Loh, kamu kok Bu Suci? Aku mang iki mbek ngenteni Bu Suci barang sekalian itu jadikan Bu Suci tanya tentang analisis data. Aku iki melo nyauti, aku mbek ngenteni Bu Suci iki. Nah, enggak apa-apa, aku sudah mau terakhir kok di grup tadi saya hanya nanya, nanti dilanjutin aja diterusin sama Bu Anu aja. Saya sudah terlalu lama. Saya hanya nanti LC15-nya kenapa cuma satu, nanti kamu jawabnya pas Bu Rifah aja. Lanjutin aja dulu ini, saya masih. Kamu apa Bu Suci? Enggak, maksudnya saya sudah off. Saya hanya enggak percaya datamu ini loh, maksudnya statistiknya itu bagaimana. Makanya silakan detailin sekalian pertanyaannya Bu Rifah itu. Ya enggak apa-apa iki, misalnya Bu Suci kepengen marekno bertanya terus kemudian kepengen selak Bu Suci ditinggal ke channel liane, enggak. Enggak, saya masih terus. Enggak, maksudnya saya enggak ini. Dia kayaknya masih harus konsul dulu ke dosen yang benar-benar ngerti statistik. Tapi enggak apa-apa, kamu coba terangin dulu lah. Saya rada ragu. Iya, gitu ada enggak itu? Apa namanya Cynthia? Yang saya tanya tadi. Ini yang kamu lakukan tuh ANOVA ini tuh ya, apa namanya? Paling ya ini paling hasilnya inti untuk perbedaan variasi konsentrasi terhadap perlakuan ya. Berbagai perlakuan ya. Ya enggak, ya harusnya nggak bisa wong perlakuannya beda-beda kok. Yang bisa dibandingkan itu ya mungkin tuh uji one way ANOVA. Jadi perbedaan konsentrasi terhadap satu perlakuan, yaitu perlakuannya misalnya yang satu sonifikasi kering jemur. Nah, itu hasilnya apa? Kemudian lakukan uji one way ANOVA untuk variasi konsentrasi terhadap perlakuan sonifikasi kering angin. Kayak gitu. Satu-satu, nggak bisa dijadikan dua. Soalnya dengan perbedaan perlakuan itu tidak bisa dibandingkan, ya kan? Itu tidak bisa diuji bareng, itu nggak cocok menurut ya. Kalau perbedaan konsentrasi seiso, tetapi perbedaan perlakuan untuk perhitungan analisis data ya nggak bisa dibandingkan. Jadi kamu harus satu-satu. Ini kamu nggak lakukan ya, cuma langsung bareng ngono ya. Jadi itu tadi ya. Apa kamu perlakukan uji itu ya ANOVA ini hasilnya apa? Apakah ada pengaruh? Perbedaan variasi konsentrasi dengan perlakuan ada pengaruh nggak? Iya Bu, berpengaruh karena di ini hasilnya itu dia memiliki bedanya tertentu. Begitu juga di yang kok ono E. coli ambek iki. Ini beda-beda satu-satu. Iya, sendiri-sendiri Bu. Ini yang untuk E. coli, ini yang untuk sendiri-sendiri kan? Iya. Oh ya cari dewe aja, dipisah kalau gitu. Maksud dibanding no E. coli ambek ini. Ada tak penelitian kayak gini? Apa enggak satu-satu? Jadi nanti hasil uji statistiknya itu ada 4 kali 2. 2 ini karena E. coli sama aureus ya. Jadi ada 8 nantinya, di mana 4 itu masing-masing. Yang pertama, apakah ada pengaruh antara variasi konsentrasi dengan perlakuan sonifikasi kering jemur untuk data analisis E. coli, ya kan? Terhadap E. coli untuk variasi ya. Jadi apakah ada pengaruh variasi konsentrasi terhadap E. coli ketika pada saat perlakuan kering jemur, misalnya sonifikasi kering jemur seperti itu. Ngerti ya maksudku ya? Kamu bingung. Jadi nanti kan ini masing-masing. Duh, lah ngapain kamu lakukan uji analisis data kalau nggak membandingkan? Ya perlu dibandingkan, kamu ada. Dibandingkan. Ya maksudnya ini saya tampilkan tabelnya sebelahan gitu. Maksudnya apa ya Pak? Maksudnya ini cuma tampilan datanya aja Bu. Untuk perbandingan itu nanti perbandingan per bakterinya Bu. Per bakteri. Lah iya perbandingan per bakteri. Iya Bu. Per
bakteri dan per perlakuan. Perlakuan, nggih, Bu. Per bakteri pada tiap perlakuan. Nggih. Enggak ono kan kamu ini? Kamu campur ya, bareng ngono ya. Pakai one way ANOVA saja. Kalau tetapi kalau ada penelitian sebelumnya yang memang melakukan ini tunjukkan. Tetapi saya kira itu tidak bisa. Jadi memang nggak usah two way ANOVA. Kenapa kok two way ANOVA? One way ANOVA aja sebenarnya juga cukup. Tetapi ya tadi tiap perlakuan untuk tiap bakteri kan. Apakah ada variasi konsentrasi terhadap bakteri E. coli untuk perlakuan pertama misalnya sonifikasi kering jemur seperti itu. Ini kamu rujukan analisis data nih nyontoh sapa saya niru penelitiannya sapa sing sama-sama melakukan dengan mengambil analisis data nih pakai ini. Kemarin itu saya lihat skripsinya Mas Irfan tuh. Sama dia kenapa? Kenapa memangnya? Kenapa, Bu? Dia perlakuannya apa? Dia melakukan penelitiannya apa? Itu ekstrak cacing laur, Bu. Tapi hanya satu, dia hanya konsentrasi saja variasinya, Bu. Bukan di ekstraknya. Sampai konsul Bu Ani aja lah. Oh, tanya Bu Ani ya? Tanya Bu Ani. Kayak enggak seperti ini. Ayun, biasanya Bu Ani aku kemarin PKL aja. Iya, Bu Ani sama Bu Ayu mungkin ya karena anti bakteri ya. Jadi apakah tiap perlakuan ini bisa dibandingkan ya kan? Jadi kalau variasi konsentrasi kan bisa saling membandingkan ya kan? Tetapi kalau perlakuan apa bisa? Apa harus satu-satu ya kan ya? Apakah untuk bakteri dua bisa digabung jadi satu digandeng ya? Maksudnya bahasnya bareng atau hanya satu-satu saja ya kan? Coba seperti itu ya. Coba didiskusikan nanti dengan pembimbing sama apakah nanti perlu nanti juga tanya ke Bu Ani sama Bu Ayun ya. Kalau saran saya lebih baik kalau misalnya nggak ada solusi pun, ya kalau ada solusi ya menurut beliau aja, Bu Ani apa Bu Ayun nanti seperti apa? Apakah tuh ANOVA ini bisa dipakai ya? Paham statistik. Iya. Terus itu tadi saya sebenarnya mau tanya itu konsentrasi, bener. Tapi harus ditanyakan Bu. Ya Bu nanti coba ditanyakan Bu Ayun ya. Nanti kalau ya one way ANOVA saja, satu aja. Maksudnya mau mengambil kesimpulan itu terus gimana? Untuk mengambil kesimpulan apakah perlakuan ini lebih bagus gitu tak maksudnya? Iya, harusnya gitu. Karena kalau cuman selisih satu itu juga datanya kadang itu statistiknya harusnya nggak bisa baca juga gitu loh. Maksudnya kita bilangnya berbeda signifikan ya. Ternyata sama statistik nggak berbeda. Nah, jadi statistik itu data pendukung yang menegaskan kesimpulannya kita yang lihat secara kasat mata lah, kasarnya begitu gitu loh. Jadi makanya kan tadi saya bilang di awal masuk nilainya kan nggak selisihnya terus sedikit selisihnya memang itu kecil makanya kalau kita lihat kan kecil yang paling besar ya. Gitu. Makanya saya tadi tanya gitu yang dari kelihatan mata kan memang yang konsentrasi 1250. Nah, tetapi 1250 dari 4 variasi itu kan perbedaannya hanya 111 sekian kan ya. Nah, tetapi misal anggaplah seperti itu atau yang angkanya 4 sama di belakang koma yang berbeda. Nah, apakah itu sudah dibilang signifikan? Kan statistik yang jawab, Mbak. Kalau kita bilangnya cuma 5 ini bagus ini misalnya, tapi itu statistik yang jawab, yang menegaskan analisis kita itu statistik. Makanya tadi saya bilang di ANOVA harusnya kalau kita yang duluan ya Bu Rifah ya dulu ya yang di bimbingannya kita terus sama Bu Ayun diarahin itu ya. Iya. Sejak itu makanya sekarang kalau ada statistik saya langsung gini di ANOVA itu harusnya dia sudah menjustifikasi bukan hanya perbedaan signifikan tetapi siapa misalnya kalau banyak datanya ya siapa yang terbaik. Nah kemudian dari siapa itu karena dia ada sekian variasi ada 4 variabel lain di UTUKE ataukah di BNT-nya yang dia menyebutkan gitu. Kalau saya nangkapnya dari Bu Ayun dulu ngasih saran sehingga mahasiswa pada saat itu statistiknya saya inilah enak tuh bacanya statistik gitu loh. Jadi tidak hanya berbeda signifikan tidak gitu. Jadi saya tadi makanya gurung nanti maksudnya konsultasi lagi gitu untuk yang statistik gitu. Monggo Bu ini saya balikin. Nanti apa yang bisa diperbandingkan. Ya nggak apa-apa benar.
Loh Kak Bu, enak ngono ya kan kita Sudah, bareng-bareng. aku sudah. Jadi itu ya, coba ya. Loh wes ah. Terus mari ngono, sik Bu, sekalian wes tanya sing apa tadi? Mau tanya apa? Sing itu Itu tadi larva data udang itu tadi lah. LC50-mu. LC50 kalau memang di judul itu kan dari berbagai variasi, kenapa hanya satu data saja yang kamu analisis? Sebenarnya toksisitas itu saya ngambil dari antibakteri yang terbaik saja Bu ekstraknya. Jadi satu ekstrak saja. Itu kan antibakteri yang terbaik dari harusnya didasarkan dari ANAFA, karena kan di sini maksud saya begini, kamu tadi sonikasi kan berbeda signifikan rendemennya. Maserasi juga berbeda. Artinya pada saat mungkin sonikasi, pada saat dia memecah, misalnya sampel-sampel itu, siapa tahu ada yang terbaik. Jadi pada saat LC50-nya dibandingkan, terutama dari dua itu tadi, menurut saya ada perbedaan yang signifikan. Nah, cuman kenapa satu saja yang karena yang ini terbaik. dia ngambilnya, kamu ini kok kenapa yang satu ini kamu didasarkan atas nilai apa? Patokannya apa? Oh, iki yang terbaik, itu karena apa? Saya paling gede gitu ta. Nggak berdasarkan uji statistik, tapi yang paling besar gitu ta. Iya, kemarin kan ini Bu, yang di layar itu kan saya uji statistik terhadap ininya, terhadap ekstraknya. Nah, itu tuh dari E. coli maupun S. aureus itu, yang sonikasi kering jemur itu berbeda nyata sama yang ketiganya itu Bu. Yang masterasi sama sonikasi kering angin. Oh gitu ya. Jadi berarti uji toksisitas ini patokannya dari hasil analisis datamu iki yo. Sing kamu pakai analisis ada waktu ya ANOVA ini, BNT. Itu maksudnya. Tapi kira-kira analisis datanya nggak bener lah yo. Iya, masuk orang. Ya. Kalau saya malah penasaran metode maserasi sama sonikasi itu pasti berbeda signifikan LC50-nya. Karena kan rendemennya aja selisih banyak gitu loh. Takutnya pada saat ya itu kan nggak bisa dijadikan satu dalam analisis datanya itu perlakuannya beda ya. Perlakuannya aja lo beda. Kamu pelarutnya kan beda kan? Terus lama waktunya juga pelarutnya beda kan? Sama Bu, sama air pelarutnya sama. Pelarutnya sama pelarutnya air. Maksudnya ekstraksinya. Ya perbandingan antara sampel ambek pelarut itu loh untuk yang ekstraksi air sama untuk yang sonifikasi sama maserasi sama ya? Sama Bu. Oh cuma beda waktunya toh? Iya beda waktu. Mbak, mosok airnya juga sama Mbak? Sama pada saat maserasi sonikasi berapa sampel kemudian berapa airnya? 25 gram dalam 250 ml Bu. Itu sama dengan proses maserasi? Iya. Cuman waktunya sama, cuma lamanya itu loh, lama ekstraksi itu loh ya. Beda lama ekstraksi. Tapi kan karena kalau sonikasi itu dia yang terpecahkan banyak tuh. Maksudnya memutus itu misalnya metabolit sekunder dari senyawamu itu kan harusnya di situ juga LC50-nya pasti berbeda dengan metode maserasi. Nah, kalau kamu masih bisa ngejar data itu menurut saya laku kalau bisa. Sebenarnya Cynthia, kamu tahu nggak sih apa namanya kira-kira senyawa metabolitnya itu apa saja kalau yang ekstrak dengan pelarut air itu kira-kira jenisnya apa saja kamu tahu? Berdasarkan referensi. Karena misalnya senyawa ini pelarut ini dia larut dalam pelarut air yang sama-sama punya sifat yang sama. Apa kira-kira jenisnya? Terus ini loh uji fitokimiamu lebih baik itu taruh atas sendiri, ben itu sebagai patokan pedoman ketika kamu membahas yang di bawah-bawahnya, ketika membahas tentang uji antibakteri ya kan ada kaitannya seperti itu. Kira-kira senyawa metabolit apa yang kira-kira larut dan pelarut air itu apa sih jenisnya? Ketika kamu lakukan uji fitokimia cocok nggak? Yang larut itu flavonoid, alkaloid, triterpen, saponin. Itu rata-rata yang apa, Mbak? Sifat kepolarannya sama kayak air. Mosok? Triterpenoid? Triterpenoid dia sifatnya air polar loh ya. Triterpenoid mosok polar, Mbak?
Steroid triterpen, struktur dasarnya Triterpen itu punya bagian non polar sama polar, Bu. Jadi bisa larut juga dalam pelarut polar. Strukturnya kayak gini, Mbak, struktur steroid sih. Mana triterpen tadi struktur? Triterpen itu banyak sikliknya loh. Bab 2 nih lah. Bukan, aku lihat googling strukturnya triterpen, struktur dasar triterpen. Enggak, apa namanya? Kalau lihat dari uji fitokiminya kan yang positifnya 2 kan yang triterpen. Triterpen, Berarti kan itu yang paling banyak ya. Sama saponin, triterpen sama saponin, iya. Jadi menurutku itu yang paling dominan dari sampelnya toh. Nah, berarti nyari strukturnya. Dari strukturnya ini banyak sikliknya. Siklik tapi ya tunggal gitu, ada rangkapnya. Ada terpennya itu. Nah, kalau modelnya begini nggak polar, tapi yang mana? Karena kan tadi ada metode sonikasi itu loh. Kan kepecah. Iya juga, saya itu kan harus cari referensinya juga. Kira-kira yang metabolit yang larut dan pelarut air ketika ada treatment sonifikasi dari penelitian sebelumnya itu apa saja indikasinya. Nanti alasannya opo didasarkan pada strukturnya itu tadi. Yang ada pada saponin, tanin, ya kan. Oh, tanin negatif, kenapa alasannya? Jadi kamu nggak ada ini di penjelasan uji fitokimia ini alasan ilmiahnya, alasan teorinya itu apa? Kamu hanya menunjukkan, oh ini loh ada mengapa tidak mengandung, pokoknya treatment ini tidak mengandung steroid, tanin, ini positif, cuma itu toh kamu ya kan? Tetapi berdasarkan dari struktur tanin, triterpenoid dan lain sebagainya itu tadi kamu nggak ada, padahal itu yang perlu ya kan? Didasarkan atas itu tadi juga selain treatment dari sonifikasi sama maserasi, kemudian di pelarutnya kan juga pengaruh juga ya kan, yang terekstrak kira-kira dengan pelarut air itu apa saja nanti ya kan, kemudian kalau dengan sonifikasi sama maserasi nanti kira-kira apa, karena kalau sonifikasi itu tadi kan treatmentnya beda ya, prinsip analisisnya ya. Jadi mungkin kalau sonikasi itu kan kamu nggak ada itu. Jadi karena pelarutmu itu polar, sampelmu itu yang banyak semi polarnya, nah kemungkinan karena dengan sonikasi metabolitnya mau tidak mau karena pecah, akhirnya kan tetap kesannya terlarut di dalam air. Nah makanya yang maserasi mungkin sedikit karena dia belum kepecah metabolit apa istilahnya ikatan glikosidanya itu loh. Hanya rendemennya sedikit. Lah itu bahasnya kayak gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Yang disampaikan Bu Suci ya. Terus tak tambahi ini, kamu nanti prinsip uji fungsi reaksi yang dilakukan, kemudian reaksi yang terjadi pada uji fitokimia nanti ada di bab 2. Di bab 2-mu ada nggak? Hanya itu aja, Bu. Gambar sinyalnya aja. Loh ya perlu ya kan? Saponin misalnya, apa sih saponin itu? Uji saponin itu fungsinya untuk apa? Prinsipnya ya apa? Saya penasaran, uji fitokimiamu sampean kerjakan sendiri atau berbarengan dalam satu kelompok? Bisa. Ini berbarengan sama satu kelompok. Itu datanya digawe bareng-bareng loh ta? Apa kamu lakukan dewe-dewe? Masih bebarengan tetapi punya data sendiri-sendiri apa dijadikan satu datanya? Datanya sendiri, Bu. Maksudnya bareng-bareng gawe satu kali terus datanya dipek kabeh ngono. Apa itu cerita-cerita? Suaranya masuk dalam. Ini dulu di Cynthia itu nggak ada uji fitokim. Kemudian diberikan saran ada uji fitokim supaya bisa membahas menghubungkan dengan misalnya nanti ada hasil antibakteri atau bagaimana. Nah, kemudian kemarin dilakukan uji ini, seingat saya ujinya kalau yang di timnya yang 3 orang yang Diani itu bareng-bareng. Kayaknya di Cynthia juga bareng-bareng juga nggak ya, Sin? Tapi kemudian nanti datanya dihubungkan sendiri-sendiri dengan kajiannya masing-masing. Misalnya kalau dihubungkan sendiri-sendiri gitu.
Kalau sesi Gitu, Bu. dikerjakan bareng-bareng nggak apa-apa karena ini bukan krusial ya. Jadi ini hanya untuk nanti mempertegas di hasil analisis antibakterimu dan LC50. Artinya dari situ sampai bisa menyimpulkan dari metabolit sekunder. Jadi dikerjakan bareng-bareng nggak masalah. Ini kan sama juga kalau kita kayak dandakno ke orang kan kita pakai, nah nggak masalah kalau ini. Cuman ini taruh di depan, jangan taruh di belakang. Datanya tuh taruh di depan. Cuman itu tadi karena di sini uji fitokimiamu ini ada beberapa senyawa-senyawa yang kalau dilihat strukturnya itu dia rada semipolar, maka bahasmu rada diperbaiki. Iya, kaitannya dengan kepolaran, kemudian struktur namanya masing-masing itu seperti apa, ya kan? Kaitannya kuman dia sifatnya apa? Standar, ya. Uji fitokimiamu standar, Mbak, cuman umum banget. Jadi copy paste dari yang lain aja kayak menulis kajian pustaka ya. Gitu ya. Tuh. Kita lihat ini loh datamu di naskah. Jadi kayak kajian pustaka ya. Jadi sampean itu justru dari penelitianmu gitu ya. Iya, jadi ketika nanti membahas tentang antibakteri itu ada kaitannya sama hasil uji fitokimiamu itu apa? Kan senyawa metabolit sekunder kan dia juga punya fungsi sebagai antibakteri ya kan? Ya. Itu nanti bahasannya itu di bawah itu kenapa ditaruh bagian atas? Nantinya di bawah itu ada kait yang di atas itu loh, yang hasil dari uji fitokimia seperti apa. Jadi ketika kamu bahasnya antibakteri itu juga masuk. Nggak masuk belas ya kita dulu. Iya. Pertanyaan dasar kalau tentang antibakteri. Antibakteri itu kenapa sih si metabolit sekunder dari metabolit sekunder ini dari sekian yang positif ini mana yang bisa sebagai biasanya yang umum digunakan sebagai antibakteri? Yang umum digunakan sebagai antibakteri itu yang flavonoid rata-rata. Flavonoid? Iya. Maksud flavonoid? Flavonoid itu bukannya untuk antioksidan? Flavonoid juga bisa sebagai antibakteri. Punya mekanisme sebagai antibakteri. Mekanismenya bagaimana? Kamu udah ada di pembahasan loh ya naskahnya. Ada di bahasannya fitokimia. Hah? Di bahasannya fitokimia? Iya. Ya enggak lucu. Ya enggak lucu kamu. Ya bahasin antibakteri ini loh. Makanya saya lihat di pembahasan kamu kok gak ada. Paling tidak ada diagramnya bagaimana mekanismenya. Tuh. Iya, itu jadi perlu itu ya. Ya itu benar Bu Suci. Ketika membahas tentang antibakteri, itu nanti kan ya itu tadi loh, misalnya karena flavonoid dia fungsinya sebagai antibakteri. Bagaimana mekanismenya? Jadi ketika bahas nanggini antibakteri nih ya kudu ono ya. Sing aktivitas antibakteri itu loh. Kan kamu melakukan uji aktivitas bakteri karena percaya bahwa ekstrak kelor dengan pelarut air punya sifat-sifat senyawa-senyawa aktif ya kan, yang mana berfungsi sebagai antibakteri. Lah terus apa senyawa aktifnya berfungsi sebagai antibakteri? Kenapa? Alasannya itu kan kudu ono ya. Gak cuma membandingkan toh, oh ini besar, ini kecil, zona hambatnya kuat, sedang, itu mah delok tabele, gak usah diomongi wis ngerti ya. Yang penting ku alasane ya. Iya, ya apa ya? Walah. Apa nanti revisi? Iya, ujian tositas berarti cuma satu ya. Ya begini aja loh wes. Kenapa sih analisis data kok dibuat subbab sendiri? Kenapa enggak ketika membahas tentang itu aja, uji aktivitas antibakteri hasilnya seperti apa? Ya, datanya. Terus kemudian alasannya membahas, kemudian baru uji analisis datanya, hasil analisis data. Jadi nggak usah dibuat subbab sendiri, saya kira nggak apa-apa. Jadi nanti ada keterkaitan loh antara subbab satu dengan yang lain. Lah kamu itu kok mencar-mencar ya? Saya durung runtut loh. Saya juga coba menanyakan gini ya Bu ya. Kayak misalnya flavonoid itu kan strukturnya banyak tipe ya. Misalnya taruhlah dia ekstrak di air misalnya, ekstrak flavonoid yang larut bipolar saja itu kan berbagai model, berbagai struktur. Nah, itu nanti ketika kita kaitkan dengan mekanisme sebagai antibakteri, nanti kita pilih yang mana itu, Kak? Nah, padahal kalau misalnya
Misalnya kalau kita ada ini aja, kita misalnya ada jurnal uji in silico misalnya, itu pun kan harus ada kepastian strukturnya siapa dia, bukan hanya flavonoid. Karena flavonoid kan dia golongan senyawa besar, sehingga mau membuat mekanismenya itu kita pilih yang mana itu, Bu. Kemarin saya saya tidak arahkan ke sana karena kepastian flavonoid jenis apa, strukturnya yang bagaimana, yang mau kita pilih untuk jadi contoh mekanisme sebagai antibakteri. Kalau menurut saya itu Bu, kalau itu cari literatur aja itu kalau itu, Bu. Literaturnya kan berat. Maksudnya untuk sampai ke struktur loh, Bu Suci. Enggak, maksudnya cari, kan mesti kalau literatur umum, misalnya kalau di orang kan sudah pernah meneliti ekstraksi kelor, pasti ada triterpenoid, dia misalnya sampai MS kan ya, dia metabolit sekunder ini paling banyak. Nah dari yang hasil penelitian itu baru kita mengacu, kemudian pakai misalnya mekanisme uji aktivitas antibakteri yang umum. Nah itu disimulasikan struktur yang kita asumsinya orang itu, kita pakai gitu loh Bu. Asumsinya orang tentang strukturnya dulu. Ya benar-benar saya setuju Bu Eni. Nanti dicoba ya, dicoba. Maksudnya jadi dicoba caranya pakai jadi nanti menemukan bilangnya apa istilahnya menemukan si dia strukturnya bagaimana itu berat nggak untuk mencarinya ya. Soalnya kemarin saya juga dapat PR itu sama Pak War itu aku nggak ini aja upload. Karena bukan orang organik Bu. Aku kemarin disuruh nebak. Coba sih ditelusuri sehingga bisa nanti diujikan in silico. Itu saya nyarinya sampai munyeng. Cari artikel luar negeri Bu, jangan Indonesia Bu. Udah. Saya masuk Sainderek juga sudah. Tapi ya kan mungkin nggak tahu clue-cluenya yang Karo dalane lah. Misalnya mungkin orang-orang yang sudah terbiasa kayak Pak War pasti antene dhuwur engko kemudian ndang nebak iki onoe ndek kene ngono iso goleki pas wete kiwete apa ngono mungkin tak ya. Nah lek aku abot dari golek ngono. Iya. Kalau mau dicari di karang sing endi ngono lho kan. Kayak misalnya Karangnya itu gini Bu, jadi misalnya ya penelitiannya saya itu sudah pernah melakukan analisis LC-MS terhadap kelor, misalnya dari ekstrak air. Nah dari hasil LC-MS itu misalnya saya memperoleh flavonoid dengan tipe misalnya apa gitu ya. Nah dari tipe apa itu yang dominan itu, nah dari dominan itu yang saya pakai untuk merekayasa mekanismenya, tapi mekanisme umum untuk aktivitas antibakteri. Artinya dari profil metabolit sekunder ini yang mana nanti dia yang mengganggu atau merusak antibakteri ini dia untuk mereplikasi atau bagaimana. Nah itu Bu. Jadi langsung ke umum tapi struktur dari metabolitnya itu kita sudah tahu. Ya, mungkin kalau Bu Suci kan wis kulino utek-utek krono ya, maksudnya antene dhuwur iso LC-MS nanti ini ke ini. Bayangan saya aja kalau kemarin Pak War mengarahkan saya ke sana itu sudah bisa reviewer. Artinya harus mengumpulkan sekian banyak bacaan untuk ketemu gitu, untuk berjumpa siapa dia sebenarnya yang sekian bacaan yang mengarah ke sana. Nah, itu aku gak ketemu ngono maksudku. Maksud saya biasanya kalau begitu jurnal-jurnal lama. Jadi jangan pakai yang di atas 2015 ke atas. Biasanya 2015 ke atas jurnal-jurnal udah nggak pakai LC-MS lagi. Enggak, LC-MS tapi dia tidak terlalu detail kadang. Nah, yang detail-detail itu biasanya jurnal-jurnal lama, Bu. Makanya kan saya tahu kalau misalnya pas penelitian saya, iki saya ngendik mesti jurnal lama, iki cari jurnal lama. Jadi dia lebih detail untuk mekanisme macam-macam. Karena kan kelor sudah dari dulu toh Bu, sudah umum juga di seluruh dunia kenal kalau kelor itu banyak sekali manfaatnya, protein-proteinnya. Nah karena begitu berarti pakailah jurnal lama. Jadi saya biasa lihat jurnal baru, nah dia pasti lihat ada daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu tak telusuri yang itu gitu loh. Jadi biasanya jurnal lama yang sampai detail-detail. Saya juga masih ada PR, cuman saya belum cari karena
apa namanya dari Pak Waris itu sama Bu Elvina suruh metode apa namanya ke itu spesifik kenapa mekanismenya begini ku gurung tak golek Iya, soalnya maksudnya artinya menebak mekanisme itu kalau sudah ketahuan siapa dia, bentuknya seperti apa, dan itu kan upload Bu untuk, maksud saya untuk S1 untuk sampai ke sana mungkin sak topik jurnal iso-iso. Maksudnya di kelompok bacaannya sampai ketemu, nah ini ngono kan iku iso dadi sak jurnal dhewe mereview ngono lho. Coba sih nanti tak delok Ya mungkin apa? Selanjutnya Bu Rif masih tak boleh neng anu. Masih tahap pembuktian belum sampai menguraikan mekanisme nih. Itu tadi. Yo masih gak detail umumnya lah Bu, like iki lebih belas Iya, gak Bu. ono iki kaitane ya kan. Gue Iya. nyantol titik kayak kita Iyalah, ya nggak mau minta sing detail banget lah. Oh dibahas dari kepolaran aja lebih lumayan lagi lo kalau belas ya kan. Iya, dia tuh banyak umumnya loh Bu. Hal yang sederhana dibahas dari kepolarannya aja. Iki kan Ada dari golongan-golongan ya. Dibahas. Misalnya yang di apa kalau kepolaran maka flavonoid modelnya secara umum ini salah satunya gitu sak nemune gitu dulu ya, nggak sampai sing iya abot kayak bosoje tadi. Saya tak golekno ae, mari ngono meneng ya, iya. tak cari tabulitnya. Tapi ya baca sendiri. Saya tak golekno wae sambil anu monggo Bu. Kuat nang ngono-ngono iku. Aku lo gak pedok-pedok. Nggih, monggo. Dilanjut. Wes pokoknya saran tadi wes dicatat yo. Iki butuh dirombak ini ya pembahasanmu ya. Aduh, kamu tak takoki ngerti nggak ya? Kok kira ditakoki nggak ngerti? Wes, wes tak tanya ini pertanyaan bukan saran. Tadi kebanyakan saran. Apa namanya? Saponin wes. Tadi saponin dia ketika uji fitokimia tadi positif atau negatif? Saponinnya positif Bu. Positif plus sampai positif 1, positif ada 2, positif 1 positif itu yang membedakan apa? Kenapa? Memangnya kalau plusnya ada 2 kenapa? Kalau plusnya ada 2 itu warnanya tuh lebih pekat gitu loh Bu, lebih terbentuk. Iya, kaitannya apa? Kaitannya dengan sampelmu itu apa? Menyatakan apa? Itulah hasilnya, hasil kamu di lab. Oh ternyata lebih pekat, kamu tulis plus. Itu berarti menyatakan apa? Lebih pekat itu menyatakan apa? Dia konsentrasi saponinnya lebih banyak di ekstraknya. Bener tak? Iya. Apakah lebih pekat berarti konsentrasinya di indikasi kuantitasnya kan konsentrasinya lebih besar? Iya. Apakah benar? Iya, menurut saya benar. Apa kamu kira-kira dewe lek pekat pasti akeh? Apa ada referensinya? Referensi masih belum nemu. Golek referensi itu, cariin itu. Ojo ngomong sembarangan lebih pekat berarti lebih besar kuantitasnya, kecuali ada referensinya yang mendukung ya kan, penelitian sebelumnya itu nggak apa-apa kalau memang ada, itu harus dicari. Kemudian ketika uji saponin itu apa saja bahan kimia yang digunakan, reaksi yang digunakan apa saja di sampelmu, terus ditambahi apa? Saponin itu ditambah sama air, lalu kemudian ditambah air, terus ditambah HCl. Ditambah HCl. Fungsinya HCl untuk apa? Setelah ditambah HCl, ditambah apa sih? Nanti akan timbul busa, Bu. Ayo suwe mau melakukan sendiri, ha? Nanti akan timbul busa, Bu, setelah HCl. Setelah ditambah. Timbul busa? Iya. Iya, Bu. Jadi pertamanya itu memasukkan ke ekstraknya, terus sama airnya 1:1, terus ditambahkan sama HCl sebanyak 2-3 tetes, kemudian nanti akan terbentuk busa, Bu. Terbentuk apa? Terbentuk busa. Busa? Iya.
Menandakan apa itu kok terbentuk busa? Kalau Fungsinya apa penambahan HCl? terbentuk busa itu menandakan kalau dia positif mengandung saponin, Bu. Lauknya tadi itu sudah ada pakaian itu. Kenapa kok positif mengandung saponin? Kenapa? Apa saponin larut dalam HCl? Saya nggak ngerti yo, wah yo, kamu uji fitokimia kok nggak ngerti fungsinya pelarut yang digunakan apa? Reaksi yang digunakan apa saja? Reaksi yang terjadi apa, ya kan? Itu gak ono. Tata koi paling nggak ngerti. Ada nggak dari Pak semua uji ini yang kamu tahu? Ini loh, kamu lakukan banyak uji loh. Orang saya ngerti nggak? Ayo justru sudah jawab Cynthia, Yang HCl tadi waktunya itu, gitu habis sih bisa. yang HCl tadi itu untuk menambah kepolaran, Bu. Sehingga gugus hidrofilnya itu berikatan lebih stabil. Jadi dia akan membentuk buih. Membentuk Buih. buih. Iya, Bu. Kok gak jelas ya? Boleh aku cariin. Iya, Bu. Cari itu apa namanya? Prinsip uji, fungsi reaksi yang terjadi. Kalau nggak dimasukkan bab 4 terlalu banyak, masukkan di bab 2 itu harus ada. Ketika ditanya nanti kamu lakukan ini, itu apa fungsinya, untuk apa, prinsipnya seperti apa, sehingga hasil positif itu menunjukkan apa, ya kan? Jok sesuai ku, cinaono iku kalau pas ujian skripsi tak takoi. Kemudian saranmu itu kok nggak ada. Harusnya saran itu tadi kan kamu merasa banyak kekurangan itu kan di dalam penelitianmu. Saran itu ya kira-kira untuk apa perlakuan apa yang perlu dilakukan ya, apa yang perlu dilakukan untuk sebagai menutupi kekurangan yang penelitian yang kamu lakukan ya kan. Saranmu apa ini? Masih belum saya kasih saran, Bu. Rencananya apa sarannya? Mungkin pakai ini, Bu. Pakai metode ekstraksi yang lain. Sebentar, dan ini gak kerungu. Mungkin pakai metode ekstraksi yang lain, Bu, selain sanikasi sama maserasi. Untuk tes. Pakai metode ekstraksi yang lain. Yo, setelah metode yang kamu lakukan itu loh, itu sudah ada banyak kekurangan, ya kan? Ada beberapa kekurangan, ya. Ya dari situ aja. Ngapain kamu menawarkan pakai metode lain dengan melakukannya pakai metode lain, tetapi diagram alirnya sama dengan punyamu. Nanti lah ya podo ae ta. Ayo, refleksi diri ya selama kamu di lab, kemudian membahas hasil penelitianmu. Kira-kira yang kurang, ya itu yang kamu sebagai saran. Bukan kamu menawarkan dengan metode yang lain, bukan. Dengan metode yang sudah kamu lakukan itu loh. Sarannya pokoknya harus dari situ. Aku saran menawarkan, pakai pelarut yang lain, metode ekstraksi yang lain, gak usah tuh. Saya jadikan apa namanya co-host. Bu Eni saya jadikan co-host. Apa nemu Bu Suci? Ya nemu sudah dapat. Wes nemu. Ya wes coba kalau udah bisa share screen kok Bu. Semuanya bisa share screen. Sudah tak bikin multiple bikin secara simultan. Bisa kayaknya Bu Suci. Nah, ini loh struktur begini. Profil antena dhuwur cepatnya. Fenolik, vegetatif, ini tapi bukan moringa ya, moringa olivera ya. Bukan moringa olivera ya, Bu. Moringa olivera aja. Nah, saya nggak baca, tapi saya profiling ini. Dia jadi profilnya dari ini dan senyawa fenolik, glukosinolat dan fenolik pada tumbuhan ya dari ini, kemudian ininya. Tinggal nanti jenengan baca. Nah, tapi di sini dia kalau dia sudah bilang profil begitu, makanya saya juga kadang lihat gini. Nah, food chemistry berarti ini orang kimia, nah, gitu. Nah, lihat di sininya. Nah, kayak ini kan struktur sudah ada toh, Bu.
Ini struktur kan sudah ada camferol gitu. Nah ini berarti quercetin itu triterpen kayaknya. Ya, flavonoid ini flavonoid strukturnya ini ininya. Dari strukturnya ini flavonoid. Nah, jadi dari yang begini ini kemudian baru di ke arah mekanisme. Ini tapi tahun 2003, makanya saya bilang kalau mau begini-begini Bu, biasanya tahun lama pasti. Dia lebih detail. Yo, cek nih tadi cepat. Tuh. Ya sebegitu Bu caranya cari. Kok saya share screen? Sudah saya stop dulu. Sudah, monggo. Oke. Ya wes lah, bensin dia nanti bantu Bu Eni. Waktunya saya lama kok untuk yudisium. Masuk sinau jurnal lah. Ya. Saya nggak minta, saya detail niku itu ya kelas S3 itu kelasnya Bu Suci. Bu Suci. Ya kan? Ya kelas S1 itu ya minimal lah, tetapi ojo kau 12 ngono lho ya. Kelas S1 itu minimal tapi ojo kau 12 ya. Punyamu sama sekali nggak ada belas itu ya. Ya, jadi jangan sudah lah, wes ngerti ya maksudku Cynthia, ya. Ya, dicatat ya tadi ya. Soalnya yang tak catat di naskah, Taurat itu nggak terlalu detail daripada yang saya mana Bu Suci banyak itu revisinya. Ya wes lah. Nah, aku tadi nah, saya masalahnya kalau revisi itu kalau dikasihkan Word, juga, itu tadi saya ngeditnya. Iki dikasih PDF terus saya kasih komen itu males aku. Cuman muncul kecil toh, lega tak blok. Nggak seneng PDF itu enak banget terus langsung kari nulis. Jadinya tadi masukan kues gak pakai, cuman itu aja sampean perbaiki banyak itu. Ini sampun Bu En. Monggo Bu En sudah. Oke. Terima kasih Bu Rif, Bu Suci, waktunya dan masukannya sudah cukup panjang. Nanti Cynthia berunding dengan saya, berdiskusi dengan saya, sambil mencari merevisi bagian-bagian mana yang tadi misalnya ingin ditambahkan gitu ya Cynthia ya. Oke. Termasuk tadi yang masukan tentang uji statistik ya. Statistik nanti kita tanyakan ke Bu Ayun atau Bu Ani mana yang lebih cocok ya, mana yang lebih cocok dengan kita kan banyak variasi sehingga mana yang lebih sesuai gitu ya. Ya, Bu Suci celing-celing. Nah, ini loh Bu, bukan ini loh datanya Bu Eni itu loh Bu, bioaktif sekunder metabolit sekunder. Tak lihat dia anunya. Dia langsung kita seksi Bu wajahnya. Enggak, maksudnya punya Bu Eni itu loh Bu, aku lihat gini. Bibirnya Bu Suci barang. Datanya NMR Piki beneran loh Bu En, aku nemu lagi loh Bu En. Bukan, setelah pokoknya cek lani wong telu iku beda. Ya wes Bu, di-share ae Bu. Kok sampe ngerti aku ya butuh barang. No grup wes, nang share. Iya. Anakku ya ono sing uji flavonoid soalnya. Engko lek aku takon-takon nang ngene Pak Wars itu tak ngejak Burit. Aduh, berbagi keluhan. Oh, ya ngejak Bu Suci ta, Bu? Jojo, aku sekreter. Enggak, aku ngejak Bu Suci Kak gitu. Kalau saya tanya, kalau saya ngajaknya Bu Suci